mahasiswa baru tahun angkatan 2025. Kali ini kita akan bersama dengan 20 mahasiswa pendidikan biologi yang berhasil meraih prestasi. Tanpa menunggu lama, mari kita sambut mahasiswa berprestasi pendidikan biologi UPGRIS. Yang pertama kita sambut Siti Zakiatus Soleha. Dengan prestasi peraih hibah Kemendikbuddikti International Credit Transfer Program atau ICTP tahun 2024. Muhammad Wisnu Waidian, peraih hibah Kemendikbuddikti International Credit Transfer Program ICTP tahun 2024. Pendanaan P2MW Batik Urip. Silakan bisa menempatkan diri Zakia dan Wisnu ke tempat duduknya. Kita lanjutkan. Angelika Trisya Wijaya, peraih hibah Kemendikbuddikti International Credit Transfer Program atau ICTP tahun 2024, mahasiswa berprestasi UPGRIS tahun 2025, Top 10 National University Debating Championship tahun 2025. Dina Alfiana, juara 2 Lomba Micro Teaching tingkat nasional di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Mutiara Sabila, juara 2 dan juara favorit Lomba Micro Teaching Wali Songo Science Competition. Ainin Tusama Salsabila, juara 2 Micro Teaching National Competition Education Festival 2025 UNS. Anggi Septia Pramesta, juara 3 Micro Teaching International Gayatama UNESA, juara 3 Lomba Nasional Cakra Film Universitas Negeri Malang skema esai kewirausahaan. Saidatun Maria, Top 9 Lomba Karya Tulis Ilmiah Agriculture Food Competition Season 16 di Universitas Jenderal Sudirman. Tri Mulyani, juara 1 Lomba Esai Tingkat Nasional Pekan Narasi Nasional atau PENA 2025 Universitas Wadimadaewa, Bali. Putri Puji Lestari, Top 10 Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia, juara harapan 1 P2MW Tim Humas KMI Award. Beri tepuk tangan untuk 10 yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya? Semangat senang ketemu dengan maba. Ini adik-adik kalian yang nantinya siap meneruskan prestasi. Senang nggak? Senang. Ya. 10 mahasiswa kami hadirkan di sini untuk berbagi cerita tentang prestasi-prestasi mereka yang luar biasa mengharumkan nama Prodi Pendidikan Biologi UPGRIS dan tentunya juga universitas kita tercinta. Oke, tentunya kalian penasaran ya, seperti apa sih sebenarnya yang mereka rasakan begitu sudah dapat prestasi yang luar biasa seperti ini. Kira-kira bagaimana rasanya, kemudian bagaimana pengalamannya, apa yang bisa dibagi untuk kita semuanya yang ada di sini. Oke, tidak menunggu lama, mari kita dengarkan ini 10 mahasiswa yang sudah ada di depan kita ini. Kita coba tanya, penasaran nih saya, bagaimana sih perasaannya teman-teman bersepuluh ini sudah dapat prestasi seperti ini. Boleh berbagi rasa, berbagi rasa berbagi atau menyampaikan bagaimana rasanya setelah dapat prestasi ini. Mungkin dari paling ujung yang tadi dipanggil pertama ini ada Mbak Zakia, teman-teman. Oke, silakan boleh pakai mic-nya. Gimana nih rasanya bisa sampai ke Thailand ya? Iya. Kalau ditanya perasaannya, tentu saja senang sekali.
Tentu saja senang sekali dan juga ada rasa bangga tersendiri karena ini pertama kali saya bisa pergi ke luar negeri mempelajari budaya baru dan juga pendidikan yang baru. Keren, terima kasih Mbak Zakia. Ini adalah peserta ICT tadi ya, International Credit Transfer Program. Ini adalah hibah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Mereka kuliah di Universitas luar negeri. Ya, kami bermitra di Thailand dengan NRIU. Bertiga ini adalah peserta ICT. Mereka gratis kuliah di sana selama 1 semester. Oke, yang kedua, silakan Mas Wisnu. Tes. Jadi kalau ditanya perasaannya gimana, pastinya bangga ya seperti Zakia juga. Karena memang ini pengalaman pertama saya bisa keluar negeri dan juga merasakan atmosfer pendidikan di luar negeri yang mungkin sedikit berbeda dengan yang kita dapatkan di Indonesia sendiri. Lanjut. Oke, pertama mau nyapa dulu semuanya. Oke, buat kesan mengikuti lomba dan ICTP kemarin pastinya ya sama seperti teman-teman sebelumnya itu bangga punya sendiri. Terus memang waktu itu saya Mbak Angel itu memang pengen nge-challenge diri-sendiri aja supaya bisa nggak kayak gitu, ternyata dan memang bisa dan jadi kepuasan sendiri, jadi bisa melewati semua itu gitu ya. Oke, nah Mbak Dina, silahkan Mbak Dina. Oke. Kalau dari aku sendiri kan tadi dapat pengalaman juara 2 micro teaching tingkat nasional ya Ibu dan teman-teman. Tentunya ini kalau tadi dari teman-teman pengalaman pertama luar negeri, kalau dari saya pengalaman pertama dapat piala Ibu. Jadi tentunya sangat bahagia dan bangga terhadap diri sendiri seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut. 10 ya, dengerin satu-satu apakah semuanya bilang bangga atau ada yang lain. Halo dari selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Mutiara Sabila, bisa dipanggil Kak Tiara. Jadi Kak Tiara sudah pernah menjuarai lomba micro teaching tingkat nasional seperti Mbak Dina. Dan adik-adik pastinya juga nggak akan bisa luput dari dunia pendidikan karena basic kita juga dari pendidikan biologi. Jadi untuk adik-adik semuanya jangan pantang menyerah dan harus terus belajar terus menerus supaya bisa berprestasi seperti kita semuanya ya. Udah siap untuk berprestasi? Siap. Siap dong. Oke, lanjut. Baik, halo selamat siang adik-adik semuanya. Siap. Kenalin, nama kakak Bila. Kakak juga sama seperti dua kakak sebelumnya, peraih juara 1 dan juara 2 micro teaching nasional. Tentunya pengalaman berharga sekali bagi kakak dan juga kakak merasa bangga dan juga terharu dapat meraih juara 1 dan 2 di tingkat nasional. Mbak Andi, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nisya Permesta, bisa dipanggil Anggi. Jadi sama seperti Kak Dina, Kak Tiara, sama Kak Ain. Kebetulan saya juara 3 micro teaching tingkat internasional dan menjadi sebuah kebanggaan sendiri karena maksudnya juaranya agak usah nasional. Kemarin waktu di Puma Balikpapan juga kita minta itu hanya ada 5 peraih tingkat internasional. Jadi saya bangga jadi mahasiswa pendidikan dan biologi berprestasi. Gitu. Terima kasih. Mbak Andi, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kak Aida. Saya itu pertama kali menjuarai kejuaraan tingkat nasional. Nah, itu saya merasa sangat senang sekali, bahagia, bangga dan juga bersyukur karena saya dapat kejuaraan itu di awal saya semester 1. Jadi merasa sangat pengalaman pertama dan itu pengalaman yang sangat membahagiakan bagi saya seperti itu. Terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Muryani, biasanya dipanggil Tri. Jadi baru saja kemarin saya menjuarai juara 1 isai nasional. Dari saya sendiri merasa sangat bangga dan juga sangat senang bisa memberikan kabar baik bagi keluarga sendiri dan juga keluarga besar UGRIS. Oke, halo teman-teman semuanya. Hai. Kenalin, tentunya teman-teman pasti sudah kenal. Saya Putri Puji Lestari. Tadi seperti yang disebutkan Buning, saya baru saja minggu kemarin mendapatkan panggilan untuk kompetisi Badan Mahasiswa Indonesia. Tentunya itu pengalaman yang baru, pengalaman pertama, dan itu tandingannya benar-benar gak main-main teman-teman. Kita seluruh Indonesia jadi satu dalam kompetisi itu, bahkan UI, UGM dan lain sebagainya. Tentunya itu menambah wawasan, pengalaman serta keterampilan saya, karena itu saya dapat ketika saya hanya kuliah dan pulang seperti itu. Kemudian di situ juga tentunya kita nggak bahas biologi yang akan berat, jadi itu benar-benar pengalaman yang menambah pengetahuan bagi saya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas ungkapan bangganya ya dari masing-masing peserta lomba dan peraih penghargaan atau kemenangan atau prestasi. Oke, kita kembali ke ujung ini. Ada 3 kakak yang kemarin berangkat ke Thailand tahun 2024 satu semester di sana. Sedikit tanya ya, biar teman-teman di sini yang ada di maba di sini nggak penasaran. Sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi nih kakak-kakak bertiga selama mengikuti ICT itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab Ibu. Untuk tantangan terbesar sendiri itu karena kebetulan kami bertiga itu berada di kelas reguler, jadi tidak di kelas internasional. Pastinya kendala bahasa karena teman-teman di kelas juga bahasa Inggrisnya itu bisa dibilang nggak terlalu bagus lah. Jadi kendalanya misal kalau saya sendiri itu saat di mata kuliah seminar biologi itu kan harus ada partnernya. Kebetulan partner saya adalah mahasiswa Thailand yang bahasa Inggrisnya juga kurang bagus. Nah dari situ karena kita harus berdiskusi, harus ibaratnya mengerjakan seminar itu bersama-sama. Kadang saat kita sedang berdiskusi itu seperti apa ya, kebingungan gitu Bu. Seperti nggak nyambung, kadang dia bilang apa, saya nangkapnya apa. Karena kebetulan juga bahasa Inggrisnya dia tidak bagus dan saya juga kemampuan bahasa Thailandnya kurang bagus juga gitu. Kayaknya seru tuh ya yang denger ya. Yang tahu dua-duanya bahasanya pasti ketawa begini. Tapi ini menjadi tantangan yang luar biasa yang pada akhirnya membuat Kak Susi itu bisa bahasa Thailand. Dikit dong. Dikit. Ngomong apa? สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อพีวิสันโนนะครับเคยเป็นนักศึกษาเด็กเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายินดีที่ได้รู้จักนะครับ Sama yang Thailand nggak selesai. Bersyukur ya berarti ya akhirnya ada plus-plusnya ternyata dibalik kesengsaraannya ya. Sengsara ya tadi ya. Tapi akhirnya luar biasa. Oke, terima kasih Alvin. Nah ini yang berikutnya nih Kak Angel, wajahnya terpampang jelas. Tadi juga di highlight sama Bu Irma tadi ya. Di flyer apa tadi? Mahasiswa berprestasi, betul. Kak Angelika ini selain ikut ICT atau peserta ICT, dia juga meraih penghargaan mahasiswa berprestasi universitas. Kemudian kemarin top 10 lomba debat berbahasa Inggris ya, tingkat nasional. 11-12 sama Kak Putri, tapi ini yang berbahasa Inggris, Kak Putri berbahasa Indonesia. Nah, boleh dong cerita sedikit ini Kak Angel. Berat gak sih berjuang sampai segitunya itu? Pilpres kemarin berat nggak? Iya, sebenarnya ini
kalau dibilang berat ya pasti berat banget ya. Misalnya kan kalau gampang itu biasanya kan ada tutorial gitu ya teman-teman ya. Nah tapi kan ini udah real langsung lomba terus gitu, jadi ya berat, tapi ya karena karena Angel sendiri punya goal kayak ini memang buat kebaikannya Mbak Angel gitu, jadi ya Mbak Angel ya mau aja ngelakuin dan hingga sampai akhir pun bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Keren. Berarti yang bikin itu nggak jadi berat terus akhirnya berhasil di beberapa penghargaan apa dong? Memang dari kemauan diri sendiri dulu sih Bu. Memang kemauan pengen maju, pengen dibimbing, lalu juga pengen punya prestasi di akademik. Jadi memang karena ada kemauan itu membuat Kak Angel ini bisa mau berusaha dan hingga sampai akhir itu tidak putus tengah jalan gitu. Pejuang sejati ternyata. Keren, tepuk tangan dong. Itu tadi ICT, kemudian Mapres ya, mahasiswa berprestasi. Nah ini kita menuju ke kuartet ini ya. Berempat ini luar biasa. Ini adalah peraih kejuaraan di micro teaching. Ada Kak Dina, ada Kak Tiara, ada Kak Aini dan Kak Anggi. Ada satu yang tadi berhasil mendapatkan internasional ya, kemenangan di tingkat internasional. Kak Anggi berarti berbahasa Inggris ya Kak Anggi? Wow, keren berarti ya. Nah, apalagi kalau yang namanya micro teaching itu modal utama kan ketika menjadi guru. Kemampuan utamanya adalah kemampuan mengajar. Berarti ini salah satunya adalah micro teaching tadi. Keren banget ini. Nah, sedikit kita tanya ya teman-teman berempat ini, ke kakak-kakak berempat ini, kelebihan apa sih yang membuat kalian itu mampu memenangkan perlombaan micro teaching ini? Boleh dong berbagi. Baik, izin menjawab Buni. Untuk kelebihan kami itu yang pertama kuncinya itu harus confident adik-adik, harus memiliki rasa percaya diri. Karena sebagai guru pasti kita juga sebagai tokoh utama, sebagai aktor. Kalau di dalam film berarti aktor, pemeran. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan, guru itu pemeran utama yang membimbing, mengkoordinasi suasana di dalam kelas, dan pastinya juga dari kami berempat juga pastinya belajar tentang model pembelajaran, pendekatan, media pembelajaran dan lain sebagainya seperti itu adik-adik. Ada yang mau ditambah? Boleh. Sedikit ya Mbak Dina ya. Mungkin namanya kita aja ya. Dari tadi kan udah bicara micro teaching itu ya. Dari adik-adik ini mungkin yang dari SMA dulu nggak ada micro teaching ya mungkin ya Mbak ya. Apalagi ini masuk di prodi pendidikan, ada yang sudah tahu micro teaching itu kayak apa gitu dari teman-teman? Praktek ngajar. Iya betul. Jadi micro teaching itu secara gambaran besarnya ini praktek mengajar di kelas gitu ya. Jadi nggak hanya tentang tadi yang sudah dikatakan Mbak Tiara, tapi juga tentunya di dalam micro teaching ini gimana cara guru supaya bisa menjadikan pembelajaran ini lebih inovatif dan juga interaksi antara siswa dan juga guru itu lebih interaktif lagi di dalam pembelajaran seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dina. Ya, baik, itu tadi cerita atau berbagi sedikit dari micro teaching. Nanti berikutnya kalian akan lebih mengenal lagi bagaimana sih micro teaching itu dan harapannya, karena ini modal utamanya guru ya harusnya unggul dong gitu kan. Nah, nanti tunjukkan dengan mengikuti berbagai macam kompetisi. Kita lanjut nih ke duo ya. Ini adalah duo peraih prestasi karya ilmiah. Ada Kak Aida dan Kak Tri. Oke. Nah, ini KTI ya, karya tulis ilmiah. Udah pernah dengar kan istilah ini ya? Udah tahu, udah pernah nyusun? Belum mungkin ya. Nah, ini apalagi tadi Kak Aida itu cerita dapatnya penghargaan atau prestasi itu di awal semester 1. Artinya, maba pun punya kesempatan langsung untuk bisa berprestasi. Kak Tri ini semester berapa? Semester berapa Tri? Semester 3. Semester 3. Sehingga nggak harus tunggu semester tua maksudnya kalau untuk mau prestasi. Dari semester 1, semester 2, semester 3, oke tancap langsung. Nah, boleh dong berbagi cerita. Susah nggak sih bikin KTI itu Kak? Baik.
susah apa enggaknya itu dari diri kita sendiri teman-teman. Kalau kita mau nyusun karya tulis ilmiah, kita tentuin dulu urgensinya kita menulis karya tulis ilmiah itu apa, terus tujuannya untuk kita menulis ini itu nanti gimana ya, seperti itu. Terus di setiap kita semisal menyusun karya tulis ilmiah itu memang ada kendala. Mungkin kita saat menyusun, di samping dengan kita ada tugas kuliah, seperti itu, kita harus menyesuaikan waktu kita untuk membagi antara tugas kuliah dan juga untuk kita berprestasi dan menulis karya tulis ilmiah itu, seperti itu. Jadi kita itu harus tahu passion kita. Misal kita mau menulis karya tulis ilmiah, passion kita itu karya tulis ilmiah yang seperti apa. Kayak karena kita pendidikan biologi, mungkin kita bisa berfokus dengan kebiologian seperti agrikultural atau semacam itu yang sesuai dengan passion kita, seperti itu. Jadi enjoy. Kurang lebihnya mungkin pengalaman juga sama ya tadi ya, harus tahu urgensinya tadi kita mau ngapain sih sebenarnya, kita mau hasil dari tulisan kita itu mau diarahkan kemana itu, dan satu lagi harus pintar ngulik masalah kayaknya. Iya betul. Bener ya, bener juga ya. Oke, kita lanjut nih ke yang nomor 10, ketua hima kebanggaan kita. Jangan salah, ini yang di belakang sana saya ketua hima periode sebelumnya, Kak Dina. Nah, oke, kita menuju Kak Putri, peraih top 10 debat ya, debat nasional ya, debat mahasiswa. Wow, kemarin ketemu dari universitas mana saja Kak? Kemarin ketemu dari Hasanuddin. Oke, Makassar ya? Ya, dari Makassar, Kalimantan, Papua, banyak karena 6 ronde. 6 ronde, gak main-main. Oke. Satu cerita nih Kak, yang paling seru kemarin pengalamannya yang seperti apa nih waktu debat? Sebenarnya semua ronde punya keseruan masing-masing, punya emosional masing-masing, karena ya karena kita debat ya kayak ada argumen yang menurut kita kayak harus di gitu loh. Ya, gitu. Kemudian karena gimana ya, ngasih posisinya itu impromptu, kemudian ngasih posisi kita juga impromptu gitu Bu. Jadi 15 menit sebelum debat dimulai baru kita dikasih mosi. Oke. Kita hanya diberi waktu 15 menit untuk memikirkan argumen dan bantahan dan lain sebagainya, dan juga kita belum tahu apakah kita akan jadi tim pro atau tim kontra gitu. Jadi benar-benar 15 menit kita mikir untuk gimana caranya kita bisa mempertahankan argumen kita, seperti itu. Kemudian ini juga pengalaman pertama saya untuk debat. Jadi mungkin perlu usaha ekstra untuk kita bisa memahami tentang sosial dan politik yang sebelumnya gimana ya, nggak didapat dari kuliah gitu. Wow, tepuk tangan dong. Ceritanya luar biasa. Terus terang, saya sendiri juga baru tahu nih cerita sebelumnya saat ngulik di sini nih, karena sebelumnya mereka dapat piala, tahunya bahagia Bunda ya, dapat sertifikat juara 1, juara 3 dan seterusnya. Tapi ternyata di baliknya ada perjuangan yang luar biasa. Tetapi lihat wajah mereka, tetap sumringah, bahagia, bangga, tetap melanjutkan perjuangan. Artinya berjuang untuk mendapatkan prestasi itu seru, ya kan? Seru banget. Nah, ini baru 10 ya teman-teman ya, beri aplaus lagi dong. Yang sudah mereka raih ini sangat menginspirasi. Jadi ya tentu teman-teman nggak ada alasan untuk tidak selalu mencari kesempatan untuk mengambil prestasi, meraih prestasi tersebut. Nah, oke, terima kasih kepada 10 kakak-kakak kita yang sudah memberikan sebuah penghargaan atau apa namanya ya, sebuah kebanggaan bagi prodi dan universitas. Dan boleh silakan bisa kembali ke tempat dengan diri tepuk tangannya teman-teman semuanya. Mahasiswa berprestasi berikutnya. Nah, teman-teman, kita mendengarkannya gimana tadi rasanya? Seru, ya seru.
ini belum nyemplung loh. Kalau sudah nyemplung tambah seru. Artinya ketika kita terlibat, kita mulai memberikan peran kita dalam suatu tim untuk meraih prestasi-prestasi tersebut, pastinya juga akan lebih luar biasa. Oke, kita akan menyambut kakak kita yang berikutnya, Nazifa Meta Sabrina. Ini berhasil meraih pendanaan PKM Bilmawa Kemendikti Saintek tahun 2025. Kemudian Liftani Tias Febriani berhasil meraih pendanaan PKM Bilmawa Kemendikti Saintek 2025 sekaligus juara harapan 1 Lomba Nasional Cakrafip Universitas Negeri Malang Skim Media Pembelajaran Non-Digital. Melinda Mulyani Alaratani peraih pendanaan dan peserta Timnas PKM kemarin di Bali, Surabaya. Oke. Dina Nila Oktavia Sari juara harapan 1 P2MY Tim Humas KMI Award. Danu Handrian Firdaus peraih pendanaan P2MY 3 periode Batik Beauty, Batik Urip, Batik Matur, juara 2 kategori fashion di Expo Kompetisi Kewirausahaan Nasional 2 tahun 2024. Via Valenta Kapita Ardian peraih pendanaan P2MY dan juara 1 P2MY Tim Aquabot pada ajang KMI Award. Ana Rohmah juara harapan 1 Lomba Nasional Cakrafip Universitas Negeri Malang SIM Esai Kewirausahaan. Santri Sukma Nafisya juara 3 Lomba Nasional Cakrafip Universitas Negeri Malang SIM Esai Kewirausahaan. Anastasia Nadita juara harapan 2 Lomba Nasional Cakrafip Universitas Negeri Malang SIM Esai Kewirausahaan. Dan Junita Puji Rizky Jayanti juara harapan 1 Lomba Nasional Cakrafip Universitas Negeri Malang SIM Media Pembelajaran Non-Digital. Tepuk tangan untuk 10 yang ini 10 lagi ya, 10 lagi dengan prestasi yang juga luar biasa. Ada yang dari kementerian, ada yang dari universitas, dan tingkatnya adalah nasional. Nah, perasaannya gimana ini sampai sini ketemu sama adik-adik maba? Oh, bahagia banget, seneng ya. Ini cewek semua loh, ini loh 43 loh, luar biasa. Ya, oke, kita kulik lagi satu persatu ya teman-teman ya. Dari paling ujung ada Mbak Kak Meita, Kak Meita. Oke, apa sih yang membuat kalian itu semua bangga dengan capaian ini? Apa gitu? Coba bisa cerita, mulai dari Kak Meita, silakan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Kamita. Yang bisa bikin saya bangga hingga sampai saat ini karena saya itu prestasi pertama saya yang saya dapat di Universitas PGRI Semarang ini dengan dosen pendamping yang benar-benar sangat hebat sekali, dan juga karena ini pengalaman pertama benar-benar sangat bangga dengan diri saya sendiri dan juga tim saya karena bisa sampai didanai oleh Kemdikti Saintek dengan PKMPM, karena benar-benar untuk revisi itu kadang banyak juga Ibu. Jadi banyak tantangannya, perjuangannya itu pasti banyak kali, tapi benar-benar bangga dan juga sangat senang sekali pasti. Oke, terima kasih. Lanjut, ini ada Kak Nita. Halo adik-adik semua, kenalin nama kakak Naftali Tias Febriani, biasa dipanggil Nita. Kalau pesan pertamanya itu pastinya bangga ya Ibu. Tapi ya ada sisi sisi jatuh bangunnya gitu kalau dapat tanggung jawab pendanaan, terus ya banyak lah pokoknya hal yang udah dilewatin gitu. Oke, lanjut ini Kamel. Halo semua
semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Mulyani Alrani, saya dipanggil Melinda. Pastinya bangga bisa sampai di titik sekarang. Terharu juga sama diri sendiri, bisa dapat pengalaman yang baru, wawasan baru juga. Oke, kita lanjut. Ini ada Kak Nila. Halo, nama saya Nila. Seperti yang Budi bilang, panggil aja Nila nggak apa-apa. Jadi pastinya bangga ya udah ikut program P2MB ini dan alhamdulillah juga dari saya dan juga tim berhasil untuk tuntas menyelesaikan program ini Bu. Jadi pastinya bangga. Oke, ya pasti bangga. Nah, ini pasti bangga banget nih yang ini. 3 tahun berturut-turut loh. Oke, silakan Kader. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Danu Andri Firdaus. Ada yang tahu kakak ini semester berapa? Ada tahu? 9. Semester 7. Kakak semester 7 ya, tadi seperti apa yang udah disampaikan oleh Ibu Neng bahwa mulai dari semester awal hingga semester 7 ini kakak tetap teguh untuk mengikuti beberapa kompetisi yang dilaksanakan oleh kementerian ataupun swasta. Dengan kompetisi yang kakak ikuti juga kakak dapat banyak pengalaman, bisa jalan-jalan ke luar pulau malah. Kemarin kakak ke Bali, ke Jambi, ke Kendari. Terus juga di beberapa tempat kakak memiliki banyak teman dan juga koneksi baru. Itu pengalaman yang sangat berarti bagi kakak dan kedepannya juga ini akan bermanfaat juga bagi teman-teman apabila minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, ini kalau 1 tahun lagi mungkin se-Indonesia ya. Gak mungkin sampai Kader. Oke, terima kasih Kader. Lanjut. Halo semuanya. Kenalin, aku Via Valenta Kafidaria. Saya bukan Via Valenta. Namanya ini yang sama. Kalian bisa panggil saya Kak Via, karena kita mungkin seumuran. Untuk pengalaman saya pokoknya senang banget sih. Salah satunya bisa membanggakan kedua orang tua ya. Kalau saya minta menang kayak gitu kan bisa membanggakan kedua orang tua. Kemudian untuk benefit yang saya dapatkan selama saya mengikuti lomba itu bener ya kadang tadi bisa diajak jalan-jalan gratis gitu karena kita dibiayai untuk naik pesawat gratis, hotel gratis dan pernah waktu kemarin itu dari universitas kemudian dari program studi itu juga memfasilitasi untuk mengikuti namanya workshop yang mana kita itu difasilitasi untuk ke hotel bintang 4 yang ada di Surabaya selama 3 hari 2 malam itu mungkin bisa menjadi motivasi adik-adik semua untuk bisa ya bergabung atau mengikuti beberapa perlombaan yang ada di kampus ini gitu. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang. Semangat suaranya mana? Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Kenalin, aku Ana Roma, biasa dipanggil Ana. Mungkin teman-teman juga udah tahu dari kemarin-kemarin ya. Jadi rasa apa ya? Kita tiap ikut lomba pasti ada rasa bangga. Apalagi dari orang tua. Bisa kesana sini, apalagi kemarin bisa menjuarai harapan 1 di lomba cakrawala dari Universitas Malang. Kemarin kakak itu membuat namanya Healthy teman-teman. Healthy itu sebuah sunscreen itu dari Ampersand gitu. Mungkin dari teman-teman juga nanti kalau semisal ada lomba atau apa teman-teman bisa aja ikut dalam kegiatan tersebut gitu karena di biologi ini kita nggak ada batasi kalau semisal kita ingin ikut lomba apapun gitu guys. Untuk kemarin alhamdulillah juga dapat dosen pendamping yang sangat hebat juga dan dosennya ada di sini Bu Ipa sangat-sangat dibimbing sampai kita tuntas dan juga dapat juara. Oke, lanjut. Halo teman-teman, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Sukma Nafisya, biasa dipanggil Sukma. Dan kemarin aku menjuarai juara 3 nasional Mbak Isai Kewirausahaan. Kemarin tuh aku membuat lilin dari ampas kopi. Jadi lilin itu terbuat dari ampas kopi yang sudah tidak dipakai gitu. Untuk rasanya pasti senang dan bangga banget ya bisa akhirnya tuh bisa
akhirnya bisa kayak mewujudkan impian aku tuh dari dulu belum pernah ikut lomba juga gitu. Terus selain itu juga aku bangga banget bisa ikut mengurangi limbah ampas kopi yang ada di lingkungan gitu. Udah sih segitu aja. Terima kasih. Oke, lanjut. Halo adik-adik semuanya, selamat siang. Baik, perkenalkan aku Anastasia Nandita Pertiwi, biasa dipanggil Dita. Nah, atas pencapaian keberhasilan aku meraih juara harapan 2 Isai Kewirausahaan di Universitas Negeri Malang. Nah, aku kemarin itu membuat Osibana. Ada yang tahu Osibana itu apa? Osibana itu terbuat dari bunga. Aku kemarin pakai bunga. Yang bikin aku bangga itu karya ini itu terlahir di Indonesia, kekayaan Indonesia, flora Indonesia. Jadi aku berkesempatan untuk mengolah, berinovasi dari kekayaan flora Indonesia, yaitu berbagai macam bunga, lalu diawetkan, dibuat berbagai macam pembatas buku, lilin, aromaterapi, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Nah, perkenalkan aku Junita Putri Janti, biasa dipanggil Junita. Nah, di sini aku berhasil menjuarai juara harapan 1 lomba inovasi media pembelajaran non-digital. Nah, untuk rasa aku tentunya senang dan bahagia sekali ya, akhirnya bisa masuk IG Prodi, bisa masuk story dosen-dosen, itu sangat kayak akhirnya ada wajah aku dilihat banyak orang gitu loh. Dan tentunya ini semua juga berkat dosen pembimbing saya dan tim yang sangat luar biasa sekali. Beliau juga ada di sini, Ibu Ipa Budi Minarti, dan tentu juga dari hasil doa orang tuaku. Nah, ini juga pengalaman pertama aku di semester kurang lebih kalau nggak 2 itu 3. Terus dari mulai sini itu aku merasa kayak malah semakin membuka kesempatanku untuk mengikuti lomba-lomba lainnya juga. Nah, untuk gambaran lombanya itu aku membuat alat peraga edukatif dari batok kelapa. Mungkin teman-teman nanti kalau bisa main-main ke lab bisa lihat di ibu ya. Masih ada alatnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk 10 anak kita yang berprestasi ini. Wow. Kalau yang tadi itu ada debat, bikin semua ya kayaknya, yang bikinnya berat banget. Debat, kemudian bikin KTI, kemudian kuliah di luar negeri. Kalau ini nih macam-macam nih, bikin ya. Ada yang dari PKM itu, PKM-nya luar biasa ini. Kak Meta, Kak Sukma, kemudian Kak Mel, Kak Sukma, Kak Mita, Kak Meta, Kak Mifta, Kak Mel, ini mereka berprestasi di PKM. PKM belum tahu apa itu PKM belum ya. Program Kreativitas Mahasiswa tingkatnya nasional. Dapat pendanaan. Boleh dong cerita nih yang dari PKM ada kakak bertiga ini. Dananya berapa sih? Tentu dananya beda-beda, Ibu. Oke, boleh lah spill sedikit tentang itu. Kurang lebihnya itu paling banyak 10 juta. Paling banyak 10 juta. Minimal 5 sampai 6. Wih, gak sedikit loh teman-teman. 5, 6 sampai 10 juta. Tipsnya dong, tipsnya kok bisa lolos dapat dana. Tipsnya gimana tuh? Tips dari pengalaman saya itu kemarin yang pertama itu harus menentukan judul yang menarik. Kalau bisa judulnya itu harus belum ada sama sekali untuk dijadikan penelitian dan disesuaikan sama skema PKM yang kalian pilih juga. Terus dalam proses pembuatan proposal juga harus diperhatikan setiap langkah dan setiap urutan yang harus dibuat seperti itu. Oke, itu tipsnya berarti nggak sederhana ya Kak ya? Iya.
bisa dipelajari tapi kan Bisa. yang penting mau berjuang tadi ya, mau belajar mau berjuang, buktinya ada dan ini nggak nggak tiga-tiganya, kakak kelasnya juga banyak yang sudah dapat pendanaan gitu. Oke, terima kasih dari kakak-kakak dari tim PKN luar biasa. Nah, kita berlanjut nih tiga ini. Saya sampai bingung mau memposisikan di mana gitu kan, karena di tengah-tengah nama-namanya. Tiga ini ada Kak Nila, Kak Danu, Kak Fia. Mereka bertiga ini anak kakak-kakak yang getol banget di dunia kewirausahaan, sehingga dapat pendanaan untuk berwirausaha. P2MW ini program untuk menstimulasi atau mensupport mahasiswa yang mau merintis wirausaha. Usahanya Kak Nila apa Kak Nila? Kalau saya mencit, Bu. Oke, mencit hewan, mencit tahu mencit? Mencit itu tikus yang kecil, hamster itu tetangganya, sepupunya. Nah ini Kak Nila suka banget sama yang kecil-kecil gitu dan lucu-lucu gitu ya. Terus yang ini Kak Danu ini batiknya 3 seri, termasuk yang sedang saya pakai, yang sedang dipakai Kak Fitri di belakang. Ini adalah produknya Kak Danu dari session gitu ya. Iya. Tepuk tangan dong. Teman-teman, jadi tadi kalau disampaikan dari PKM untuk pemperoleh dananya itu sebesar minimal 5 sampai 6 hingga 10, kalau di P2M itu bisa sampai 20 juta. Nah, di kakak angkatan semester 2 ya, itu udah mulai coba untuk mendaftar di program tersebut dan alhamdulillah lolos. Dan ini tahap yang ketiga, artinya kakak alhamdulillah juga memperoleh 3 kali pendanaan untuk pengembangan program pada produk batik yang dikenakan Mbak Fitri dan juga Buni itu. Nah, ini juga selaras dengan tujuan atau visi misi program studi pendidikan biologi yang tak hanya berfokus pada pengajaran ataupun esensi dari pendidikan, tapi juga profilnya salah satunya yakni mengembangkan entrepreneurship pada ranah mahasiswa. Oke. Seru nggak dapat pendanaan wirausaha? Seru banget Ibu, karena di P2MB memang jujur kami tidak hilang arah, artinya ada mentor yang mengarahkan kami untuk mengembangkan produk-produk yang nantinya juga dari teman-teman mungkin semasa SMA atau SMP udah minat untuk berjualan, hal kecil itu pun juga bisa diangkat di program tersebut. Oke. Iya, ini yang Kak Fia ini juga nggak kalah. Produknya Aquabot ya. Ini kolaborasi dengan teman-teman dari teknik mesin. Jadi ketika mereka berkreasi dalam program apapun juga membuka peluang untuk bisa berkolaborasi dengan prodi yang lainnya. Aquabot itu semacam kayak kapal tingkat dari dilengkapi dengan beberapa sensor yang mana itu masih menggabungkan dari biologi dan juga IT, karena sekarang serba IT ya, karena kita juga ingin bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pada nelayan-nelayan yang mungkin kesusahan dalam membudidayakan ikan. Jadi benar-benar ada manfaatnya gitu. Makanya nilai plus yang ada di WP2MW ini sudah nggak main-main teman-teman. Dananya besar, tapi memang juga dituntut untuk kiprahmu kelihatan. Makanya juga ini akhirnya saya pakai, kemudian yang punyanya Kak Fia dipakai para nelayan, para pemilik tambak gitu ya Kak Fia. Punyanya Kak Nila ini dipesan dari laboratorium untuk apa? Hewan uji coba untuk praktikum, untuk eksperimen. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, teman-teman ya. Nah, lanjut nih berdebat ini. Saya mikir ada aja idenya. Lilin aromaterapi dari kopi lah, dari apa tadi healthy. Kemudian apalagi Kak Dita tadi Oshibana, Kak Junita Twin ini saya lihat lucu loh media pembelajarannya dari Batok apa. Boleh dong cerita kok ada aja sih idenya? Oke, berawal dari aku sebagai mahasiswa biologi ya, mesti kan nggak asing lagi sama materi-materi biologi itu kan kayak ada yang kayak abstrak, ada yang kayak kontekstual gitu kan ya. Yang teman-teman rasain gimana kalau belajar biologi?
banyak bacaannya, banyak gambar-gambarnya, kayak banyak hafalannya gitu kan. Nah, ada salah satu materi yaitu perkembangan embrio, itu kan sangat abstrak banget, kita nggak bisa melihat kan prosesnya kita lahir sebagai seorang bayi, ada namanya bayi kembar, ada yang identik dan tidak identik itu kayak gimana. Tapi kita sebagai mahasiswa biologi kan harus mempelajari itu ya, apalagi nantinya kita akan menjadi seorang pendidik. Nah, dari situ saya dan tim dan juga dosen pembimbing itu memulai untuk berinovasi. Bagaimana caranya supaya materi tersebut itu tidak dianggap sulit bagi siswa, atau kita juga membaca beberapa jurnal ya kalau materi tersebut itu masih sering terjadi miskonsepsi. Nah, dari situ kita melihat dari sekitar kita, kira-kira yang mendukung untuk menggambarkan proses itu tuh apa. Proses itu kan biasanya kalau kita lihat di buku-buku itu kan kayak lingkaran-lingkaran bundar gitu ya. Nah, di situ kita langsung tertuju nih, batok kelapa ini kan bundarnya hampir sempurna ya. Terus kita lihat juga batok kelapa ini belum dimanfaatkan untuk pendidikan gitu loh, untuk alat peraga dan sebagainya. Biasanya kan kita sering jumpai sebagai aksesori, sebagai kayak tempat piring dan lain sebagainya. Dari situ kita coba pelajari, kita coba gabungkan dan ternyata jadi. Wih, jadilah sebuah media belajar dengan yang 3 produk. Ini kan dari sebuah limbah ya, dari limbah, kemudian jadi sebuah media pembelajaran yang bisa digunakan untuk di sekolah seperti itu. Yang mereka bertiga ini memang bukan untuk media ya teman-teman ya, tapi ini bidangnya adalah biologi terapan. Mau jadi lilin, healthy tadi, kemudian Oshibana. Nah, ini idenya dari mana sih Kak? Boleh salah satu mungkin? Jadi kalau aku itu kan tadi buat lilin berbahan dasar amposkopi. Nah, ide ini itu sebenarnya berangkat dari permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang amposkopi yang setelah digunakan tuh langsung dibuang begitu saja, dan juga tentang persoalan banyaknya atau maraknya kasus DBD gitu. Kemudian saya dan teman-teman saya membentuk tim serta dengan support dari dosen pendidikan biologi sama dosen pembimbingnya juga Bu Iba Budiminarti. Kemudian kami membentuk inovasi baru yaitu lilin berbahan dasar amposkopi untuk mencegah DBD yang diberi nama espresso girl. Oke, nggak jauh beda ya Kak Ana, kemudian Kak Dita juga ya, pastinya berangkat dari apa yang ada di depan kita yang ternyata itu juga menimbulkan masalah. Dari masalah-masalah itulah akhirnya lahirlah ide-ide cemerlang, ide-ide luar biasa. Ini berproduk semuanya, sumbernya masalah semua, betul ya? Betul, sumbernya itu masalah, jadi jangan bermusuhan dengan masalah ya teman-teman ya. Ternyata sewaktu-waktu masalah itu pun bisa jadi sumber rezeki. Bener nggak Kak Danu? Iya bener ya. Ini boleh dong salah satu mungkin kasih motivasi, kasih apalah gitu supaya teman-teman yang ada di sini, ada di Maba ini semakin bersemangat seperti kalian. Siapa nih? Oke, ada silakan. Bagi teman-teman yang di sini masih mengenal dunia mahasiswa seperti apa, ini mungkin juga dari kakak-kakak ingin memberikan sepatah atau 2 patah kalimat yang mungkin bisa menjadi daya tarik untuk teman-teman lebih meningkat untuk minat terhadap kompetensi-kompetensi atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akademis maupun non-akademis. Bahwa satu hal yang penting yakni mau mencoba teman-teman. Nah, ketika sudah mau mencoba, langkah berikutnya adalah mau melakukan. Kemudian setelah mau melakukan, yakni mau mengaplikasikan dan mau untuk diberi masukan. Itu yang kakak selalu pegang. Terbukti dengan kakak yang waktu di semester 2 kemarin memperoleh pendanaan, kakak tidak bosan dengan produk yang kakak ajukan untuk memperoleh pendanaan tersebut. Kakak tetap di semester berikutnya dan semester berikutnya ini, yakni tepatnya di semester 7 tetap pada produk yang sama, yakni batik. Artinya kakak tidak bosan, kakak tidak memiliki rasa untuk merasa bahwa memang perjuangan kakak itu tidak ada hasilnya, tapi justru kakak akan buktikan di semester 7 ini akan menghasilkan sebuah output yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.
Mungkin saya tutup dengan satu pepatah gitu. Boleh. Satu cahaya lilin mampu mengusir sebuah kegelapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cerita dari kakak-kakak kita 10 sesi bulan ini. Namun kita buka pertanyaan ya, boleh ya. Kayaknya kan ada dua orang kok boleh dua penanya. Silakan dua penanya saja. Boleh bertanya apapun itu berkaitan dengan kiprah mereka selama berprestasi. Silakan dua penanya. Ada oleh-oleh loh. Oleh-olehnya cocok buat teman-teman cewek. Oke. Tuh sudah ditantang sama Kak ini. Oke, boleh silakan berdiri kemudian sebutkan namanya. Perkenalkan nama saya Alisa Zunotofiko. Izin bertanya Kak, kok bisa dapat ide seperti itu ya Kak ya? Awalnya itu gimana? Sumber idenya ada. Langsung jawab Kak Deden? Boleh. Oh boleh, oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Di situ saja mikrofonnya nanti untuk pertanyaan yang berikutnya ya. Oke, silakan Kak Deden. Ya, jadi untuk sumber ide itu berawal dari cara kita berpikir teman-teman. Jadi waktu di semester awal kakak sudah mulai resah dengan motif batik. Emang kan dari SMA atau SMP kakak udah ada ketertarikan di dunia batik. Nah di kuliahan ini kakak memiliki sedikit pandangan bahwa batik-batik yang ada di luar sana itu kebanyakan motifnya flora fauna. Nah kalau teman-teman amati di belakang sama di depan sini yang dikenakan Mbak Fitri dan juga Bune, ada tahu itu motif apa? Tahu? Ya tadi teman-teman pelajari di biologi. Itu motifnya adalah motifnya amoeba. Iya, amoeba. Motif amoeba seperti itu. Nah, untuk masalahnya memang di pasaran motif batik dengan nuansa biologi itu belum ada sama sekali atau memang jarang atau minim ditemui. Makanya dari situ kakak mulai berinovasi untuk mencoba menciptakan motif-motif yang baru dan juga unik mungkin ya. Teman-teman juga baru tahu ternyata motif amoeba seperti itu. Nah dari situlah mungkin dari keresahan, dari masalah atau dari pengalaman teman-teman yang memang tidak seharusnya jalannya seperti itu, tapi teman-teman dapat kutip masalah itu untuk dijadikan sebagai solusi ataupun penyelesaian seperti itu. Oke, terima kasih menginspirasi ya. Luar biasa dari sesuatu hal yang tidak terpikirkan jadi seperti ini gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan satu pertanyaan lagi. Boleh. Mikrofonnya minta tolong. Iya. Sebutkan namanya dulu. Perkenalkan nama saya Najwa Tanjana. Saya mau bertanya Kak, kalau bikin suatu produk itu ada target pasarnya nggak sih? Terus juga boleh disuruh konsepnya sedikit. Ini memang yang paling menarik ya. Memang namanya mahasiswa sudah mulai gede, udah mulai banyak gaya bener sih. Pasti butuh juga tambahan uang saku gitu. Boleh silakan Mas Deden. Iya betul. Tadi setelah distimulus untuk jumlah pendanaan 20 sampai 15 mungkin pada banyak yang tertarik di dunia kewirausahaan jadi. Iya. Ya jadi untuk pasaran memang setelah kita mendapatkan dana sebesar 15 hingga 20 tentunya harus ada target pasar yang jelas. Nah untuk produk batik ini memang dari kakak menyasar target batik mulai dari segala umur. Tetapi juga tak menutup kemungkinan kakak menyasar Bapak gue masih terasa ya. Iya benar Bapak guru ini. Bukan orang tua. Jadi kakak menyasar juga untuk ikut serta pada kegiatan expo, bazar, kemudian open tenar. Kakak juga memiliki mitra. Jadi setelah pendanaan, kakak juga tetap mencari mitra-mitra untuk dapat dijadikan sebagai reseller. Tentu banyak sekali untuk target pasarnya, tapi untuk produk batik ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan sama keperluan konsumen, seperti ibu-ibu, kemudian dinas pendidikan juga butuh, kemudian mungkin bapak atau kegiatan PPK, kegiatan Karang Taruna
dan kegiatan lain yang emang butuh untuk menjadikan batik ini sebagai pakaian formal. Gitu. Aplausnya mana? Sudah display loh ini. Bisa buat jajan ya berarti ya? Bisa banget. Oh bisa banget jajan-jajan kayak main-main. Oh bisa jalan-jalan juga bener. Sampai keluar Jawa beberapa kali. Nggak mungkin dong sakunya, uang sakunya cuma nempel gitu kan. Nah ini luar biasa ya teman-teman kalau kita mau gerak, mau berjuang, mau fokus, maka pada akhirnya banyak sekali kesempatan yang bisa kita raih. Nggak hanya kesempatan untuk menterek seperti tadi Kak Dina bilang bangga banget tuh wajah saya akhirnya terpampang di G4D, di story dosen. Nggak hanya itu ternyata, tapi ini pun juga bisa untuk mendapatkan tambahan uang saku. Pasti seneng dong kalau tambahan uang saku gitu ya. Orang tua juga pasti seneng loh dapat uangan. Ya udah berarti Bapak Ibu dikurangin ya uang sakunya gitu juga. Tapi pasti ini menjadi sebuah kebanggaan dari keringatnya sendiri, dari tangannya sendiri, dari pemikirannya sendiri, akhirnya mendapatkan sesuatu yang membanggakan. Nggak hanya sebuah penghargaan, tetapi juga plus-plusnya bisa jalan-jalan, bisa jajan dan sebagainya. Ini pasti sangat menarik. Oke, beri aplaus lagi. Terima kasih, kita kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Oh iya lupa, ini Kak Danu. Wah, oh sama Kak Aini aja. Boleh mewakili Kak Danu. Dua orang yang sudah bertanya tadi mana ya? Boleh dong maju. Ayo maju, nggak apa-apa. Jangan ngomong udah dapat. Ini sedikit apa namanya? Sedikit banyak dapat keuntungan dari bisnisnya Kak Danu berarti ya. Apa ini Kak Aini kalau boleh tahu ini? Ini Obi Belt Ibu. Obi Belt. Satu untuk cewek-cewek. Weh, Obi Belt spesial dari Batik Matur. Soalnya ada 3 sesi teman-teman. Batik batik beauty, batik urip, kemudian ini yang tahun 2025 ini adalah Batik Matur. Silakan bisa diberikan, bisa disampaikan. Terima kasih luar biasa sudah bisa kasih merchandise ini, berarti emang uang sakunya kan Oke, silakan yang satunya. Kak, ada siapa tadi namanya? Alicia dan Najwa. Semoga sopir dari Batik Matur ini bisa bermanfaat, bisa bikin kece, bisa buat jalan-jalan kondangan loh ini. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi. Amin. Ya, terima kasih loh Pak Danu sponsornya luar biasa. Saya surprise juga ini tadi. Ini hostnya dapat sponsor nggak main-main. Batik Matur berarti nggak main-main. Terima kasih ya. Bila kita kembali ke tempat teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas motivasinya kepada adik-adik yang ada di sini. Nah itu tadi berbagai macam cerita yang semakin memotivasi ya. Pengen duduk di sini terus? Atau sudah nggak betah? Masih betah lah karena mari kita panggil yang dari tadi disebut-sebut, yang dari tadi berperan besar untuk mendampingi, untuk memberikan motivasi, mentoring kepada 20 kakak-kakak kita, walaupun mungkin bukan ke-20-nya semuanya dimentoring oleh satu dosen ini, tetapi beliau luar biasa. Sudah sekian banyak tim maupun personal yang beliau dampingi sehingga akhirnya meraih prestasi. Kita sambut Ibu Iva Budinati, silakan. Bagus banget karena memang sepertinya dosen favorit ini. Oke, apa kabar Iva? Boleh mikrofonnya, boleh. Mohon maaf. Alhamdulillah baik ini. Oke. Agak geser sedikit dulu Iva, biar kita semuanya masuk frame nih. Nah, oke. Tadi 20 orang sudah kita kenalkan nih kepada maba kita yang luar biasa. Dan peran Bu Iva di sini lebih dari 50% karena beliau membimbing. Saya
sampai nggak bisa ngitung loh Bu IPA berapa tim yang sudah dibimbing oleh Ibu IPA karena memang sangat banyak. Nah ini wow, bener-bener wow gitu kan. Emang gampang ya Bu IPA bimbing mereka? Gampang-gampang susah. Oh, gampang susah. Susahnya apa? Hanya dulu deh. Susahnya mungkin karena teman-teman ini kan juga ada tugas kuliah gitu ya, di tengah-tengah kesibukan berorganisasi, kemudian ada tugas kuliah, sedangkan kadang-kadang deadline lomba itu mepet gitu, sehingga kadang-kadang saya perlu ngajak lari gitu. Kalau sudah mepet deadline ya harus kerjasama bareng-bareng gitu sama mahasiswa lari, saya sudah lari, semuanya larikan diri semua gitu. Larikan diri kali, berjuang bersama ya. Dan alhamdulillah kita perlu bersyukur teman-teman semuanya karena kita punya kaprodi yang juga sangat kontribusinya sangat besar sekali. Jadi tidak hanya dosen pembimbing itu ya sekian persen lah, tapi kalau nggak didukung oleh kaprodi maupun kadang-kadang juga teman-teman lab, karena kalau misalkan lomba yang membutuhkan fasilitasi dari lab, tentunya saya juga terbantu sekali dengan teman-teman lab. Kemudian juga dari mahasiswanya sendiri semuanya itu saling ini ya, saling bersinergi gitu. Terutama juga dari UPT kemahasiswaan semuanya terbantu sekali. Dan Uning ini kaprodi yang tidak hanya instruksi saja gitu, tidak, tapi juga ikut belusuan juga, ikut juga memfasilitasi komunikasi ke kemahasiswaan, sehingga saya selaku dosen pembimbing juga sangat senang gitu, sangat menjadi termotivasi dan lebih semangat lagi untuk bimbing. Jangan saling-saling. Terima kasih. Jangan saling-saling dong. Ya. Oke, yang jelas peran IPA besar banget karena langsung bertemu dengan teman-teman yang dibimbing, yang benar-benar berjuang berlari bersama tadi ya. Itu memang benar-benar beliau gitu. Saya memang supporter di belakang aja ya. Nah, tapi supporter juga penting ya. Oke, yang apa namanya ya, mereka itu tantangannya di mana sih Bu, yang biasanya suka menyendat mereka mau kita ajak lari akhirnya nggak nyampe, ada ya nyampe? Ada ya? Oh ada, pasti ada ya. Ada yang nyampe, itu faktor utamanya apa sampai nggak nyampe gitu? Kalau dari ini kan karakteristik setiap anak itu kan beda-beda ya. Jadi kalau di lomba itu memang saya itu pengennya selalu saya tawarkan dulu. Jadi saya tidak ingin ajakan lomba itu berupa paksaan. Kamu harus ikut ini, kamu harus ikut itu. Kalau paksaan jatuhnya apa? Jatuhnya ya menjalaninya nggak sepenuh hati gitu. Artinya terpaksa mau nolak nggak enak gitu. Padahal sebenarnya kalau tadi ya sefrekuensi, sama-sama komitmen, sama-sama punya niat yang sama gitu, tanggung jawab yang sama. Nah itu akan lebih enak larinya tadi. Jadi untuk menyelesaikan lomba itu sampai finish itu enak gitu. Nah tadi kalau ditanyakan Uning tantangannya apa? Biasanya ya tadi ya karena teman-teman punya kesibukan yang lain selain di perlombaan itu seperti kuliah, organisasi maupun yang lain. Nah itu kadang-kadang yang menggoyahkan niat itu tadi, menggoyahkan komitmen. Lah yang menggoyahkan komitmen itu kadang-kadang yang membuat tidak sampai finish gitu, atau tidak sampai sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi niat awal oke, semangat, tapi pas sudah mulai ini ya banyak tugas, banyak terdistrak hal yang lain, akhirnya melorot semangatnya. Itu yang kadang-kadang agak menjadi tantangan ini gitu. Jadi dari awal memang harus komit gitu ya. Komitmen dari awal sangat penting, ya kan? Artinya kalau sudah setengah jalan diajak lari aja sekalian daripada berhenti nanti kakinya kram, kan repot gitu. Karena akhirnya kram tidak nyampe finish ya teman-teman ya. Dan depro di tempat gitu kan, itulah hal yang sangat disayangkan. Jadi ya harus sejalan, harus sefrekuensi tadi yang dibilang IPA, dan tentunya motivasi tidak boleh padam, semangat tidak boleh surut seperti itu. Baik, terima kasih banyak IPA atas inspirasinya selama ini dan sudah bisa kembali ke tempat. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sukses semuanya ya. Amin. Betul ya. Doa yang baik pastinya kalau kita amalkan dengan kenceng hasilnya juga akan baik gitu. Nah, dengan sendiri ya tadi ya teman-teman ya, Bu IPA memotivasi kita kalau kita punya kemauan ya jangan dipatahkan di tengah. Kalau kita sudah siap berlari,
ya jangan berhenti di tengah jalan, lanjutkan, karena itu sebuah bentuk kita mengekspresikan diri dengan totalitas, ya kan? Tentu ketika kita siap, kita mau berjuang sampai akhir, hasilnya pun juga tidak akan mengingkari usaha kita. Mengutip dari motivasi Bu Rektor di hari pertama Puma, masih ingat teman-teman? Lupa ya yang gambarnya apa? Oke, kemarin slogannya gimana? Sekali layar terbang, oke, teriakan itu sekeras-kerasnya. Kayaknya berdiri lebih oke. Silakan kita bisa berdiri sambil menggaungkan motivasi dari Bu Rektor yang luar biasa ini. Oke, kita bersama-sama. Saya mengucapkan pada bait pertama, teman-teman mengucapkan bait yang berikutnya. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Luar biasa. Inilah mahasiswa baru Prodi Pendidikan Geologi Universitas PGRI Semarang angkatan tahun 2025. Selamat bergabung dengan Prodi Pendidikan Geologi. Semoga sukses. Kita berjuang bersama, kita berlari bersama untuk meraih prestasi yang membanggakan. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih teman-teman mahasiswa berprestasi dari Prodi Pendidikan Geologi Universitas PGRI Semarang, mahasiswa baru Prodi Pendidikan Geologi tahun 2025 yang penuh semangat, wajah yang sangat-sangat banyak harapan, penuh cita-cita. Mari kita berjalan bersama, berlari bersama, berjuang bersama. Terima kasih. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa pada sesi-sesi di talkshow berikutnya. Selamat sore.